Karena Tuhan itu adalah roh. Dia tidak punya wujud seperti manusia. Dia sudah kembali kepada wujudnya yang tidak kelihatan. Tetapi dia adalah satu pribadi yang nyata. Kehadirannya yang kita butuhkan di dalam setiap ibadah ini. Karena kehadirannya membawa damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan kekuatan bagi keluarga dan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Saya baca mulai ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya kita harus tahu tentang orang yang meninggal, supaya kita yang ditinggal tidak larut dalam duka cita yang mendalam, seperti orang yang tidak punya pengharapan. Jadi kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjelaskan tentang orang yang meninggal, supaya kita yang ditinggal tidak larut dalam duka cita. Orang yang percaya kepada Yesus, saudaraku, kalau kita orang yang percaya kepada Yesus, ketika kita meninggal, orang yang meninggal itu akan dikumpulkan oleh Allah dan hidup bersama-sama dengan Allah. Kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi itu adalah awal untuk kita mencapai kehidupan yang baru, tentunya yang lebih baik lagi dibanding kehidupan saat ini. Amin, saudaraku. Itulah pengharapan yang kita miliki. Pengharapan itulah yang memberikan kita penghiburan. Kita berduka cita karena ditinggal orang yang kita kasihi. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa orang yang meninggal saat ini, dia dalam bersuka cita, dia dalam damai sejahtera bersama-sama dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kisah tentang Lazarus dan orang kaya di dalam Injil Lukas diceritakan. Orang Lazarus adalah orang yang miskin, lalu ada orang kaya. Dua orang ini menceritakan tentang orang yang ada di dalam gereja dalam konteks sekarang. Mereka punya status sosial yang sangat berbeda antara langit dan bumi. Lazarus miskin, lalu ada orang kaya, namanya nggak disebut. Lalu Lazarus meninggal, lalu malaikat menjemput Lazarus, lalu membawanya di pangkuan Abraham. Tidak lama kemudian orang kaya itu juga meninggal.
Lalu juga dijemput oleh malaikat. Tapi malaikat yang berbeda. Bukan malaikat terang yang membawa Lazarus ke pangkuan Abraham, tetapi malaikat maut dan membawanya di alam maut. Alam maut itu bukan neraka. Kalau konteks sekarang mungkin namanya ruang tunggu. Di alam maut itu dia melihat Lazarus dipangku oleh Abraham. Lalu orang kaya ini meminta kepada Abraham agar Lazarus memberikan air sedikit, karena ia sangat menderita di alam maut itu, saudara. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham bukan karena kemiskinannya. Lalu orang kaya ini juga dibawa ke alam maut bukan karena kekayaannya. Lalu apa yang membuat mereka berbeda tempatnya? Dan Alkitab jelas menceritakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Keselamatan adalah anugerah Allah oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh kasih karunia Allah. Disitulah kita mendapat jawabannya. Walaupun Lazarus orang miskin, tetapi dia adalah orang beriman. Orang kaya, dia kaya, tetapi dia tidak punya iman. Makanya saudara, hati-hati orang kaya. Alkitab menjelaskan dengan jelas, sukar bagi orang kaya masuk surga. Karena mungkin terlalu kaya, sudah segalanya serba cukup, serba bisa, serba semuanya serba ada. Semungkin sudah merasa tidak memerlukan Tuhan lagi. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kekayaan itu bukanlah ukuran kita orang beriman kepada Tuhan. Dan kemiskinan itu juga bukanlah ukuran kita beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kabar baik buat kita. Kalau ukurannya perbuatan, tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Puji Tuhan, keselamatan itu oleh iman. Keselamatan itulah anugerah oleh iman. Tetapi Alkitab membuktikan orang kaya juga adalah orang Israel, tapi tidak punya iman. Ketika harinya datang, dia bukan dijemput oleh malaikat ke pangkuan Abraham, tapi dijemput oleh malaikat maut, dibawa ke alam maut. Ibadah ini saudara adalah untuk kita yang masih hidup. Ketika kita datang ke rumah duka, ketika kita melihat orang tua kita terbujur kaku di peti hari ini, kita nggak tahu besok adalah kita di sini. Saudara, saya kaget pulang dari tempat ini kemarin, saudara. Saya buka HP, teman saya pendeta, baru umur di bawah 40 tahun, anaknya masih kecil. Dia lagi khotbah, tiba-tiba sesak napas, dibawa ke RSUD,
itu sudah selesai. Jangan kita berpikir hari ini kita masih sehat, umur kita bakal panjang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pakailah waktu itu sebagai kesempatan untuk kita terus beriman kepada Yesus. Kita pergunakan setiap waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itulah cara kita membuktikan kita orang beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Yesus tidak punya hubungan spesial dengan Tuhan, seperti suami istri. Makanya gereja disebut sebagai pengantin wanita dan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Sebagaimana saya dengan istri saya, kemanapun saya pergi, istri saya ada di hati saya. Karena kami adalah pasangan spesial. Iman kepada Yesus demikian. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kemanapun kita pergi, Yesus selalu kita bawa di dalam hati kita. Ketika ada dosa di depan kita, kita ingat Yesus ada di sini. Katakan amin. Katakan amin. Kita mengaku beriman, tapi dosa dalam terus. Itu bukan ciri orang beriman. Orang beriman, iman itulah yang membawa pengaruh, yang membuat seseorang berubah, dan berubah. Saya dididik oleh papa saya keras, tukang tampeleng papa saya. Dia majelis gereja. Saya kepahitan dengan papa saya. Tapi setelah saya sekolah Alkitab, saya mulai belajar beriman kepada Yesus. Pertama, kepahitan itu disembuhkan. Tetapi yang luar biasa, karakter papa saya ini keimpartasi. Bagaimana papa saya memperlakukan saya, demikian juga saya memperlakukan orang di rumah. Itu karakter muncul secara otomatis. Dan itulah yang menjadi pergumulan saya. Tapi puji Tuhan, iman yang benar mengubah hati kita. Katakan amin. Iman yang benar mengubah karakter kita. Puji Tuhan saudara, ini istri saya. Dulu saya pulang khotbah, pulang berantem di rumah. Dulu. Tapi sekarang, puji Tuhan, ini orangnya di sini. Saya seperti orang goblok. Orang beriman ada kesan seperti itu. Makanya ketika kita Yesus dicaci maki, diludahi, dihina, ditampar, kita lihat responnya seperti apa. Seperti orang tak berdaya. Tetapi bukan Yesus tak berdaya, karena Yesus adalah pribadi Allah, gambar Allah bagi saya dan saudara. Yesus datang ke dunia ini menjadi contoh teladan bagaimana seharusnya saya hidup setelah beriman kepada Tuhan. Yesus itulah contohnya. Puji Tuhan saudara, saya dengan istri saya sekarang, wow saudara. Dulu 5 tahun pernikahan kami kok makin hari makin jelek. Ternyata problemnya adalah hati saya. Setelah hati saya diubahkan oleh Yesus, saya melihat istri saya sekarang paling cantik. Amin bapak-bapak. Almarhum adalah teladan sampai maut yang memisahkan. Luar biasa. Anak-anak harus punya tekad sama seperti almarhum. Hanya maut yang memisahkan.
Kalau engkau melihat dalam rumah tanggamu ada problem, jangan salahkan istrimu. Problemnya adalah laki-laki. Ketika laki-laki berubah dalam rumah tangga, istri juga akan berubah. Ini teladan kita. Sekarang sang teladan sudah bergugur laku, tapi teladannya hidup dalam hidup kita. Sebagaimana almarhum mencintai Oma sampai rambut memutih tapi hitam terus ya. Itu asli semen. Oh, jangan disebar, nanti gak digendong sama Tuhan. Sampai rambut memutih, Allah menggendong. Saya sudah ikut kayak dokter Deborah, udah mulai pirang. Karena putih-putih, saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang pasti, ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, hidup kita akan diubahkan. Jaminannya adalah hidup yang kekal. Yang kita diselamatkan bukan perbuatan kita, tetapi iman kita kepada Yesus. Tetapi sekali lagi, iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Orang beriman dilihat dari responnya. Amin. Orang beriman dilihat dari apa? Respon. Responnya sama seperti Yesus atau responnya sama seperti si Bolis? Hanya Anda dan saya yang tahu. Biar lewat firman Tuhan malam hari ini kita tahu orang yang sudah meninggal, orang beriman sekarang dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sekarang tinggal kita, hukum sudah selesai, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi keluhan, sakit jantung, sakit gigi, sudah selesai. Sekarang dia dalam kemuliaan di Bapa di sorga. Di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi penyakit, yang ada adalah sukacita. Inilah kabar baik buat saya dan saudara. Itulah sebabnya hukum, jangan larut dalam sukacita. Opa sekarang so bahagia sekali, so senang dia, yang tidak ada lagi sakit-sakit. Karena kita tahu ini Oma orang Manado, kita pakai bahasa Manado karena istri saya juga orang Manado. Opa sudah ada penyakit, so selesai semua. Sekarang dia senang-senang di sana. Karena itu pun Oma bersyukur, bersukacita. Memang ketika sandaran kita diambil, ada yang hilang separuh jiwa kita. Tetapi hari ini saya mau katakan, ada Yesus sandaran kita. Kita nggak bisa lihat dia, tapi kita bisa berkomunikasi dengan dia. Puji Tuhan, anak-anak semua orang-orang baik. Tinggal pilih mau tinggal di mana. Semua sosial. Yang penting Oma sehat. Sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu bersukacitalah Oma. Walaupun mungkin hari ini ada duka cita, tetapi duka cita di dalam Tuhan selalu membawa kebahagiaan. Karena apa? Pengaruh bahagianya Oma akan kita rasakan. Berbahagialah orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan. Bahagia berarti. Makanya kita pun yang ditinggal harus juga berbahagia, karena kita tahu sekarang Oma bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kita tinggal tunggu waktu kapan kita mau nyusul. Sama dengan kisah letkol bosan di komplek kami. Orang Manado tiap hari antar opak ke rumah sakit. Seminggu sekali bawa ke rumah sakit. Dapat kabar duka kita, Oma sudah meninggal dulu. Oma yang sehat-sehat, malah Oma yang dipanggil dulu. Itu semuanya misteri. Kita memang nggak tahu. Oma yang lagi sakit-sakit, yang dirawat, dapat kabar opak yang sudah pulang. Kita nggak tahu siapa kapan kita semua yang masuk. Tinggal tunggu antrian. Tapi satu hal yang paling menakutkan memang adalah kematian. Tetapi percayalah, di dalam Yesus kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Karena apa? Kita cuma ganti baju aja. Ada kehidupan yang baru bersama-sama Bapa di surga.
Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, tak usah takut, El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia menyertahiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saya mengajak semua kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita berdoa dengan istri saya.